Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dimanapun antum dan antuna berada di sore hari ini, semoga ikhwan akhwat yang saat ini sedang menyimak Radio Silaturahim berkumpul bersama keluarga di rumah ataupun yang saat ini sedang berada dalam perjalanan, semoga kita semuanya selalu dalam kesehatan dan senantiasa selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali ikhwan akhwat bersama saya Muhammad Hafiz Al-Floresi beserta rekan-rekan pejuang dakwah yang bertugas di sore hari ini. Ada Bang Ondi di kameramen dan Bang Yusuf Subangkit di meja operator. Alhamdulillah kembali hadir dalam program Tausiah Sore bersama guru kita Ustadz Wahyudi KS. Di edisi hari ini ikhwan akhwat hari Selasa tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah atau bertepatan di tanggal 30 Maret 2021. Dan guru kita sudah berada di studio, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Tak terasa Ramadan sudah di depan mata Ustaz ya? Ya. Masya Allah. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kita di sore hari ini, guru kita Ustadz Wahyudi KS akan membahas dengan tema persiapan Ramadan 1442 Hijriah. Sebelum kita menyimak nasihat dari beliau, langsung saja kita buka acara kajian kita di sore hari ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan dan akhwat pemirsa Rasil Visual di mana saja berada. Alhamdulillah allazi amarona biluzumil jamaah wa nahana anit tafarruq walladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam kama an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan akhwat pemirsa Rasil Visual yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah hingga sore hari ini atas karunia, pertolongan dan rahmat Allah semata kita bisa berjumpa kembali di acara Tausiah Sore. Yang kali ini kita akan coba bicarakan bersama ya tentang persiapan Ramadan 1442 Hijriah. Kenapa ini dibahas sejak awal? Supaya kita persiapannya lebih matang. Ya, karena kalau misalkan sesudah mendekati lalu dibahas, wah, pas banyak hal yang harus kita siapkan, jadi terburu-buru juga. Nah, maka saya coba di 16 bulan Sya'ban ini ya, berarti tinggal beberapa hari, mungkin tinggal 13 atau 14 hari kita akan masuk ke 1 Ramadan. Maka tidak ada salahnya kita lebih awal agar lebih bersiap diri. Karena Ramadan ini adalah boleh jadi ini merupakan Ramadan yang terakhir buat kita. Maka kita harus menjadi orang yang prestatif di bulan Ramadan. Walau dalam kondisi masih berjalannya wabah pandemi COVID-19. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Kalau kita melihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada lima pesan pada ayat ini ya. Yang pertama adalah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan yang indah, panggilan yang penuh kasih sayang dari Allah SWT kepada orang-orang yang beriman. Tentu orang-orang yang menghadap atas panggilan, orang yang merasa dirinya punya identitas itu. Kalau orang tidak punya identitas tersebut, tidak akan merasa terpanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Walaupun di Al-Quran 89 kali Allah memanggilnya. Masya Allah ya. Ini yang kita prihatinkan kalau misalkan ketika seorang ngaku muslim tapi tidak merasa terpanggil dengan panggilan ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalimat kutiba alaikum. Ya, telah diwajibkan atas kalian. Makna kutiba adalah artinya telah ditulis. Tapi bimakna karena bergandengan kalimat alaikum maka mana jadi wujiba au furido. Telah diwajibkan, telah difardukan kepada kalian. Jadi yang akan dilakukan oleh kita ini adalah ibadah puasa wajib atau saum Ramadan. Yang ketiga asyam, ya. Asyam bermakna al-imsak, menahan diri. Ya, menahan diri dari segala perkara yang bisa membatalkan puasa, dari segala perkara yang bisa merusak nilai-nilai saum itu sendiri, maka kita menahan diri. Jadi bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan perkataan, menahan perbuatan, menahan apa saja yang bisa merusak nilai-nilai saum yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Yang keempat, kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini hanya standarisasi, ya. Ada tolok ukur, ada patokan yang jelas bahwa seorang saum agar bisa sampai targetnya la'alakum tattaqun, maka kita harus mengikuti bagaimana orang-orang terdahulu yang telah melakukan saum itu sendiri. Siapa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini bukan orang tua kita, bukan nenek moyang kita, tapi yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum, karena ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, oleh Rasul disampaikan kepada para sahabat, dan Rasul menyuruh kepada sahabat untuk melihat bagaimana generasi terdahulu, yaitu para nabi dan Rasul Allah yang terdahulu melaksanakan saum seperti ini. Nama kalimatnya kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'alakum tattaqun, di target yang jelas. Jadi sebuah program itu sukses dan tidak termasuk atau sangat tergantung daripada kemampuan meminis, kemampuan menyiapkan perencanaan. Maka ada istilah gagal merencanakan, maka merencanakan gagal. Ya, gagal dalam membuat sebuah rencana itu berarti dia merencanakan untuk gagal. Maka jangan sampai itu. Kita lihat kalau di dalam tafsir At-Tabari dan Ibnu Katsir, ya, disebutkan bahwa makna saum ini adalah, atau asalnya saum itu dulu di masa Rasulullah SAW itu disebutkan di sini. Bal fi yaumi ma'dudat wa qad kana hadza fi ibtida'il islami yasumuna min kulli syahrin salasat ayam. Jadi bahwasanya telah dimulai di masa mulai Islam, mereka saum di setiap hari, di setiap bulan 3 hari, ya, 3 hari dalam setiap bulan. Sumanusyha dzalika, nah, kemudian dihapuskan dari hal itu bisaumi syahrul Ramadan, ya, bisaumi syahrul Ramadan dengan saum di bulan Ramadan. Nah, maka dengan adanya saum Ramadan yang 3 hari itu menjadi saum sunnah. Nah, seperti halnya saum Muharram juga tadinya wajib tapi jadi saum sunnah. Nah, saum yang wajibnya adalah 1 bulan, sebulan penuh di bulan Ramadan. Itu dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari nomor hadis 5066, di Sahih Muslim nomor 1400. Nah, sekarang kita lihat bagaimana umat Islam atau manusia ini menghadapi sikap atau menghadapi terhadap bulan Ramadan. Seperti apa? Ya. Pertama adalah kalau lihat para sahabat kan mangkana, ya, barang siapa yang saum, ya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang saum di bulan Ramadan, maka Allah dengan niat ikhlas mata-mata Allah, dengan keimanan dan ikhlas,
maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, saya coba melihat di lapangan, paling tidak ada 7 kelompok manusia. Ya. 7 kelompok manusia yang bersikap terhadap bulan Ramadan. Nih. Pertama adalah ada yang menanti dengan penuh keimanan dan kerinduan. Itulah seperti halnya Rasul dan para sahabat. Nah, kita berharap menjadi orang yang seperti ini, ya. Nah, yang kedua, ada yang tidak terpengaruh, ya, dengan Ramadan. Akhirnya dia menyia-nyiakan kesempatan atau keuntungan yang besar di bulan Ramadan. Jadi masuk bulan Ramadan, tahu, tapi dia menyia-nyiakan, tidak mengoptimalkan kesempatan emas di bulan Ramadan. Tuh. 2. Yang ketiga, ada orang yang mengenal Allah hanya bulan Ramadan. Jadi kalau begitu masuk Ramadan, mendadak semuanya. Mendadak rajin, ya, mendadak baik, mendadak soleh, mendadak dermawan, pokoknya mendadak pakai jilbab, mendadak baca Quran, semuanya mendadak. Mendadak di soft depan. Nah, gitu. Mendadak di soft depan kalau sholat gitu ya. Begitu selesai Ramadan, selesai pula semuanya. Nah, ini orang yang hanya beriman pada bulan Ramadan. Gitu. Jadi hanya mengenal Allahnya itu hanya bulan Ramadan. Di luar Ramadan seolah tidak kenal dengan Allah. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ada orang yang hanya menahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan. Tidak beramal yang lainnya. Tidak beramal prestatif. Saum betul, menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak memperhatikan yang lainnya, ya. Tidak memperhatikan perkataannya, tidak menjaga perbuatannya, ya, tidak menjaga pandangannya, tidak menjaga pendengarannya, ya, tidak menjaga hatinya. Itu seolah yang penting menahan lapar dan dahaga. Nah, ini realita kan? Nah, ini yang keempat. Yang kelima, ada orang yang mensikapi Ramadan itu dengan banyak tidur, ya, malamnya begadang tanpa bernilai pahala, gitu. Siangnya tidur mulu, gitu. Pakai dalil kan tidur juga ibadah katanya gitu. Jadi seolah-olah kalau dengan tidur malah jadi dapat ibadah, padahal banyak yang bisa lebih manfaat, lebih produktif daripada tidur. Mestinya justru Rasulullah SAW itu apabila masuk bulan Ramadan, beliau tidak akrab dengan bantal, tidak sering silaturahim dengan guling, dan jarang bertemu dengan kasur. Nah, ini. Jadi itulah bedanya kita dengan Rasulullah, ya. Kalau Rasul itu di bulan Ramadan justru sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Nah, Rasul sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur gitu ya. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, ada orang yang bulan Ramadan rajin beramal, tapi tanpa ilmu. Tuh. Tanpa ilmu yang sahih, pokoknya ikut-ikutan aja lah, rame gitu. Dia sendiri tidak tahu ini benar apa enggak, gitu, enggak tahu, ya. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya. Nah, kemudian yang lebih parah lagi, tidak mengenal keutamaan bulan Ramadan dan bulan lainnya. Nah, ini blank sama sekali. Pokoknya Ramadan mau bulan Syawal, mau bulan Muharram, wah pokoknya sama aja, gitu. Nah, ini sikap manusia realita di lapangan begitu kan? Nah, saya coba perhatikan, oh ternyata ada paling tidak 7. Mungkin kalau dikembangkan bisa jadi 10 bisa. Ya. Nah, ini 7 model ini yang paling bagus. Yang pertama tadi, menanti dengan penuh keimanan dan kerinduan. Maka dengan ini yang persiapkan sepenuh hati dengan segala rencana yang baik untuk meningkatkan kualitas bulan Ramadan. Sehingga nanti bulan Syawal, di mana bulan peningkatan, karena Ramadan kan dari Ramido Yarmadu Ramdonan atau Ramadan artinya bulan penggodogan, bulan pembakaran. Jadi kalau misalkan seperti gini, misalkan kita mau masukin tanah gitu ya, gundukan tanah, tidak kita cetak terlebih dahulu, masukkan adalah pada pembakaran, bakar aja langsung. Setelah selesai pembakaran ada artinya nggak? Nggak ada kan? Tapi kalau kita cetak dulu menjadi bata, menjadi genting, ya, dirapihkan, kemudian ditata dengan baik, dengan pengapian yang secukupnya, maka insya Allah setelah selesai kualitasnya menjadi meningkat, harganya pun menjadi naik. Genting yang tadinya diinjak-injak manusia karena tanah biasa, saya jadi genting, nggak ada orang yang injak genting, ya, mesti dia paling dinaikkan ke atas, melindungi manusia, dan naik, harganya pun menjadi naik, derajatnya naik, harganya naik. Begitulah manusia pula sebelum masuk Ramadan dipersiapkan terlebih dahulu. Saya sampaikan kepada ibu-ibu misalkan, coba ibu-ibu kalau dari pasar bawa
sayuran, sayur kol, sayur kangkung, ya, atau saya mau ngesop cerita ini, ada kol, ada kentang, ada wortel, ya, kemudian ada ada kembang kol, kemudian ada yang lainnya lah, kemudian disiapkan, sudah mau disop. Nah, sampai ke rumah tidak dicuci dulu, langsung diiris-iris, potong-potong, masukin kepada air yang mendidih, ya. Nah, udah, kemudian setelah itu kasih bumbu dan sebagainya. Kira-kira keluarga mau makan nggak? Enggak. Ya enggak. Kenapa? Kotor kan? Ya, mungkin berbagai macam kotoran ada di situ. Gitu. Maka seyogianya dia bersihkan dulu, rapihkan dulu kan. Nah, setelah itu kemudian baru dimasak dengan baik-baik. Begitu pula seseorang memasuki Ramadan. Kalau dia masuk Ramadan dengan seketika, ujug-ujug, tiba-tiba tanpa ada persiapan, seperti itu asalnya. Ya, seperti hanya orang yang mau masak sayur tidak dibersihkan sayurnya. Seperti orang yang memasukkan pembakaran, ya, atau gundukan tanah kepada pembakaran, nggak ada artinya sama sekali. Tuh. Maka mari kita jadilah orang yang menanti dengan penuh keimanan dan kerinduan. Nah, kesiapan menghadapi Ramadan ini adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu atau komunitas dalam menanggapi atau menghadapi suatu kegiatan tertentu dengan segala bentuk persiapan yang optimal agar dapat mencapai tujuan atau harapan secara optimal pula. Ya. Maka kesiapan menghadapi Ramadan berarti menyiapkan secara optimal dalam hal akidah, ya, dengan penuh keimanan tadi, mental, siap mental untuk saum. Kan biasanya misalkan saya biasa kan pagi makan, siang makan, sore makan, ini harus nahan. Nah, mentalnya harus siap dulu. Bagi orang yang biasa saum mungkin tidak terlampau kaget kan. Iya. Nah, ya kan saum, apakah saum Senin Kamis, atau saum 3 hari dalam sebulan, atau saum Daud, tidak ada masalah. Tapi bagi mereka yang belum pernah saum, tiba-tiba mau saum kaget juga kan. Tuh, maka di sini persiapan dengan mental, akidah, mental, ilmu, fisik atau jasmani, jaga kesehatan agar kita bisa melaksanakan saum dengan baik. Dan kemudian sarana pendukung untuk terlaksananya amaliyah Ramadan. Seperti apa? 4, ya. Oh, ini sudah siap-siap nih. Gimana nih musim Covid? Insya Allah, ya, kita sudah melihat bahwa betapa sudah Allah membuktikan secara berangsur-angsur Covid ini akan reda. Insya Allah, ya. Asal jangan ada sampai orang-orang yang punya kepentingan memanfaatkan sendiri ini. Yang repot kan gitu. Ada orang yang punya kepentingan, akhirnya dibuatlah sedemikian mungkin seolah-olah masih sangat kritis gitu ya, masih sangat mencekam. Padahal sudah hampir berlalu sebenarnya COVID-19 ini. Ya, Masya Allah. Ya, kita mendengarkan, makanya Al-Qur'an yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Kita harus pandai mendengar, tidak hanya satu pihak. Mendengar dari sekian banyak pihak. Bahkan di beberapa negara ada yang sudah betul-betul bebas kan gitu. Beberapa kota pun sudah betul-betul bebas, tidak ada. Nah, ini kita berharap semoga segera dari seluruh dunia Allah segera bersihkan semua itu. Amin. Nah, kemudian dengan itulah insya Allah kita akan dapat meraih prestasi Ramadan secara optimal kalau mempersiapkan dengan optimal. Misalkan apa? Nah, contoh nih, kesiapan menghadapi Ramadan, pertama kesiapan akidah tadi. Berarti ia siap istiqomah dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi normal ataupun darurat. Ya, kalau misalkan nanti Ramadan kita sudah normal, alhamdulillah itu yang kita harapkan. Kalau masih darurat, masih kondisi pandemi, ya kita pun tahu ya tentang amalia-amalia di masa pandemi. Harus belajar. Nah, menjaga komitmen dan konsisten dalam berbagai kebaikan. Ya, tetap tegak dengan jati dirinya sebagai seorang mukmin hakiki, maka keimanan dan keikhlasan atas panggilan Allah SWT. Ya, iman dan ikhlas, imanan wahtisaban. Itu. Nah, kemudian kesiapan mental. Maksudnya apa? Terpadunya dua kekuatan di sini. Dua potensi dalam diri, yakni minat, yang kedua motivasi. Itu. Minat dan motivasi. Kemudian bersinergi satu sama lain. Nih. Ada minat, tidak ada motivasi, mandeg. Itu. Ada motivasi dari berbagai pihak memotivasi dia, tapi tidak minat, nggak jalan juga. Gitu kan. Makanya minat dan motivasi dipadukan, sinergikan satu sama lain, sehingga akan lahirlah energi.
Tuh, lahirlah energi yang menjadi power, menjadi kekuatan untuk dapat bergerak dan bertahan dalam berbagai kondisi. Kemudian tumbuhkan keyakinan dan rasa syukur atas terpilih yang menjadi orang beriman. Tadi Allah panggilkan ya ayyuhalladzina amanu, masya Allah, ini luar biasa. Jadi kalau seorang menghayati panggilan ini, satu hal yang luar biasa, Allah memanggil hambanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Tapi orang yang tidak beriman tentu tidak merasa nyaman, ya. Nah, hanya orang beriman saja yang merasakan nikmatnya. Yang ketiga, kesiapan ilmu. Maksudnya apa? Membuka kembali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sejarah dan amaliyah Ramadan. Ya, jadi jangan Ramadan gitu-gitu aja, paling seperti dulu juga. Nah, walaupun begitu tetap kita harus membuka, karena manusia itu kan makhluk otowanisyan, ya. Jadi tempatnya salah dan lupa, maka hendaknya kita membuka kembali. Jangan pernah merasa sudah cukup, jangan pernah merasa sudah bisa. Ya, bisa jadi nanti akan terlewat, karena setahun yang lalu itu cukup makan waktu 365 hari kan. Itu Masya Allah. Kalau itu tahun Masehi, kalau tahun Hijriah berarti sekitar 355 atau 56. Bedanya selisih rata-rata 11 hari. Ya. Nah, keutamaan saum, ya, lihat seperti apa dalam ilmu tuh. Tarawih gimana pelaksananya? Tarawih itu kan maknanya adalah tenang, sholat nyantai. Oh, kalau tahun kemarin saya sholatnya cepetan gitu ya. Wah, bisa 7 menit dalam 23 rakaat katanya. Ya, luar biasa gitu ya. Nah, maka mari kita benahi bahwa ternyata kalau mengikuti contoh Rasulullah SAW tidak demikian. Hendaknya kita melaksanakan baik yang sholat tarawihnya 11 rakaat ataupun yang 23 rakaat, hendaknya menjaga kehusyuan, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini yang akhirnya kita menyesal di hari kemudian. Kemudian baca Al-Quran, ya, komitmen untuk minimal kita satu Ramadan itu selesai 30 juz minimal. Ya, alhamdulillah tahun yang lalu saya mencoba menggerakkan itu supaya one day one juz atau satu bulan itu minimal 1 kali hatam. Nah, ternyata alhamdulillah ada yang 3-4 kali hatam. Itu Masya Allah. Jadi kan setiap pekan kita cek, ternyata 1 pekan sudah ada yang hatam. Bahkan ada yang 2 kali. Ada yang bahkan yang hatam sampai 10 kali. Itu 10 juz seperti ya. Jadi sehari 3 juz. Ya, sehari 3 juz. Nah, kemudian 3 juz kan kali 10, ya. Nah, kali 30 juz. 30 juz berarti 3 kali. Ada yang memang 10 juz sehari, betul. 10 juz sehari berarti kali 10 kali. Nah, itu alhamdulillah. Tapi itu tidak banyak, nggak nyampe 5 orang. Ya, nggak nyampe 5 orang. Yang saya kemarin sempat koordinasi ya, dikoordinir sama saya, itu sekitar kurang lebih 2000-an yang menyelesaikan tadi 1 kali hatam. 1 kali hatam sampai yang 10 kali hatam tadi. Nah, yang paling banyak memang antara 1 sampai 3. Paling banyak itu. Paling banyak. Itu ya. Nah, mungkin ada itunya nggak usah tipsnya, maksudnya sehari itu bisa harus berapa kali itu berapa juz, ya. Dibagi waktu-waktunya. Ya. Begini, misalkan kan 1 juz itu kan 20 halaman. 1 juz 20 halaman atau 10 lembar. Itu. Nah, kalau misalkan dia mau melaksanakan setiap itu 1 juz berarti 2 lembar setelah selesai sholat. Selesai sholat. Nah, selesai sholat misalkan 2 lembar kali 5 kan jadi 10 lembar. Jadi itu sudah 1 juz. Gitu. Jadi hitungannya begitu. Tinggal komitmen aja kita mau berapa lembar. Konsekuen nih. Ya, terhadap komitmen terhadap niat kita yang kuat. Misalkan kalau maghrib kan repot kalau maghrib, ya biasanya pakai untuk berbuka. Sudah berarti dibagi 4 saja. Jadi subuh, zuhur, asar, isya. Nah, sesudah selesai sholat ini komitmen misalkan 2,5 juz. 2,5 halaman, berarti 1/4 juz. Lembar apa halaman? Lembar. Halaman. Jadi lembar, 2,5 lembar. Artinya berarti 5 halaman. 5 halaman, kemudian
5 halaman 4 kali udah 1 juz. 1 juz. Gitu. Itu Nggak kalau kerasa. mau 1 juz ya. Kalau misalkan mau 2 juz tinggal ditambah. Sekarang saya mau udah pokoknya setiap selesai sholat saya mau baca 10 halaman itu setengah juz. Gitu ya, masya Allah. Nah itu diantaranya mari kita komitmen dengan hal itu untuk tetap supaya tadi minimal 1 kali hatam. Ya minimal. Kemudian sedekah. Rasulullah SAW itu bila Ramadan itu sedekahnya luar biasa sampai diibaratkan ibarat angin yang berdesir. Nah untuk itu maka sedekah sekarang dipersiapkan. Bila perlu kita menyiapkan uang recehan 10.000 misalkan ya. Recehannya 10.000. Uang recehan 10.000 untuk setiap kali sholat misalkan. Lalu 5 kali sholat 50.000 kan? Iya. 50.000. Nah kali 1 bulan siapkan. Nah bila perlu tukarkan uang itu siapkan. Jadi setiap ke masjid bawa uang itu, masuk lewat kotak masjid, masukkan. Tuh, tiap selesai sholat, sedekah seperti itu, masya Allah. Aduh 5.000, 10.000 keberatan, ya udah 5.000 lah. Itu. Hitung-hitungan ya kalau Ramadan. Tuh, jadi kalau masa sih jajan kita pun kadang-kadang lebih dari itu gitu ya. Nah, syukur kalau bisa, udah pokoknya setiap kali saya masukkan 100.000. Nah, kalau kali 5 berarti 500.000. Ya, Sehari. 100.000 kali sebulan, kalikan misalkan 30, luar biasa. Masya Allah. Nah ini, mari kita wujud dari cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan kita mengikuti bahwa beliau berinfak, bersedekah itu laksana angin yang berdesir, saking seringnya. Kemudian berbagai peristiwa penting di bulan Ramadan, pelajari lagi bahwa Allah SWT memenangkan di bulan Ramadan. Ya, banyak sekali kejadian bulan Ramadan kan. Nah, seperti halnya contoh perang Badar di bulan Ramadan. Ini artinya satu isyarat bahwa perang itu adalah satu kondisi di mana semua konsentrasi penuh. Kayaknya tidak ada yang lebih sibuk daripada perang. Ya. Yes. Tapi di bulan Ramadan dan Allah menangkan. Umat Islam berperang di bulan Ramadan di bulan saat itu, di saat perang Badar itu dimenangkan Allah. Tapi ketika bulan Syawal malah kalah. Tuh, ini menunjukkan satu isyarat bahwa jangan dianggap Ramadan menjadi alasan untuk bermalas-malasan, untuk berleha-leha, untuk tidak produktif. Justru bulan Ramadan banyak prestasi yang diraih. Termasuk kemerdekaan Indonesia pada bulan Ramadan. Tuh, luar biasa. Hari Jumat bulan Ramadan pula. Nah, ini yang hendaknya disadari oleh kaum muslimin bahwa bulan Ramadan adalah bulan produktif. Kemudian kesiapan program. Untuk mengoptimalkan diklat Ramadan, maka hendaklah setiap muslim itu memiliki rencana yang jelas dalam mengisi amaliyah Ramadan. Misalnya, saya punya hatam Quran 30 juz, tuntas kajian zakat, misalkan ya, selama Ramadan. Pendalaman tauhid dan syirik. Menyiapkan jenis program unggulan. Nih, menyiapkan fasilitas untuk terlaksananya program, baik yang bersifat infirodi, yang pribadi, individu maupun jama'i atau berjamaah. Misalkan mau ngajak nih jamaah masjid nih, yuk kita siapkan bulan Ramadan ini untuk supaya mendapatkan kualitas terbaik, ya. Antarin apa? Kita fokuskan lah selama 1 bulan ini kita bahas tentang bagaimana sih keutamaan zakat. Tadi keutamaan zakat itu bagaimana? Ya, tentang kajian tentang zakat. Dari mulai apa arti zakat, lalu bagaimana apa saja yang termasuk harus dizakati dan sebagainya, apa akibatnya kalau tidak berzakat, dibahas dalam 1 bulan penuh. Maka bulan Syawal semua sudah paham tentang zakat. Allahu Akbar. Masya Allah. Artinya ini kan otomatis akan memompa seseorang dalam meningkatkan kualitas. Dan memang Ramadan ini adalah momen yang memang sangat berharga ya, ya? Sangat tepat. Sangat tepat gitu. Bulan Ramadan itu memang sangat tepat untuk hal itu. Ya. Kemudian kesiapan fisik atau jasmani. Yaitu kesehatan dan kekuatan fisik kita perlukan dalam berbagai hal. Maka dengan itu untuk mengoptimalkan amaliyah bulan Ramadan, kesehatan fisik pun diperlukan ya setelah kesehatan rohani. Oleh karena itu menyiapkan fasilitas untuk merawat kesehatan seperti halnya siapkan madu, habatus sauda, itu kan zaitun ya dan herbal lainnya untuk menjaga kualitas fisik. Air zam-zam biar perlu, masya Allah, luar biasa. Nah insya Allah dengan itu akan menjadi optimal. Maka jadilah Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Karena belum tentu tahun depan akan berjumpa dengan Ramadan lagi. Nah, baru setelah itu kita pikirkan amaliyah Ramadan. Antara lain apa? Misalkan ru'yatul hilal. Pertama itu ru'yatul hilal. Dilaksanakan optimal, ya, memantau dari semua negeri muslim seperti apa hilal di berbagai negeri ini. Karena isyarat umat Islam bersatu
salah satunya dengan sebagaimana Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu umat Islam bersatu dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan. Ya. Kemudian sholat berjamaah, ya. Jadikan Ramadan sebagai awal komitmen istiqomah sholat berjamaah. Kalau mungkin sebelum Ramadan kita malas-malasan, baik, mulai Ramadan ini bismillah. Kita istiqomah sampai akhir hayat. Ya, dari mulai Ramadan ini. Kemudian qiyamul Ramadan atau tarawih, ya. Itu dilaksanakan berjamaah atau munfarid ba'da isya ataupun yang diutamakan di akhir malam. Nah, jadi masih banyak para ikhwan tentang amalia Ramadan, tapi supaya press dulu, ya, kita jeda dulu sebentar, ya. Mudah-mudahan para pemirsa Rasil Visual dan pendengar Radio Silaturahim di mana saja berada bisa menyimak dengan baik dan bisa mencerna sehingga kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan. Jadi kita rehat sebentar, ya. Demikian dari saya. Barakallahu fiikum. Baik, demikian ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah telah kita simak bersama-sama nasihat dari guru kita Ustadz Wahyu DKS di sore hari ini dalam pembahasan persiapan Ramadan 1442 Hijriah. Dan tadi guru kita sudah menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam Ramadan itu. Tadi sudah ada sekitar 6 poin ya Ustadz ya. Jadi bagi ikhwan akhwat yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0811999720 dan ikhwan akhwat juga bisa menelpon kami di 0218451512. Kami akan segera kembali tetap di Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat, terima kasih Anda masih setia menyimak kajian kita di sore hari ini bersama guru kita Ustadz Wahyu DKS dengan membahas tema adalah persiapan Ramadan 1442 Hijriah. Dan tadi guru kita sudah menjelaskan ada beberapa poin, yakni hal-hal yang harus dipersiapkan dalam menyambut bulan Ramadan ini. Yang akan kami bacakan mungkin yang pertama harus dipersiapkan akidah, dan yang kedua persiapan mental, dan yang ketiga persiapan ilmu, dan yang keempat persiapan program, dan kelima persiapan fisik, dan yang keenam persiapan amaliyah. Dan insya Allah pada sesi yang kedua ini guru kita masih melanjutkan pembahasannya. Kami juga masih mengundang bagi ikhwan akhwat yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa mengirimkan melalui WhatsApp di 081119999720 dan ikhwan akhwat juga bisa menelpon kami di 0218451512. Tafadhol Ustaz. Baik, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Kita baru lihat tadi tentang amaliyah, ya, amaliyah Ramadan. Baru 3 disampaikan. Pertama ru'yatul hilal. Ya. Ru'yatul hilal dilaksanakan optimal, artinya kita sudah betul-betul memaksimalkan usaha untuk mencari hilal itu. Nah, kemudian yang kedua sholat berjamaah, hendaknya jadikan Ramadan sebagai awal perubahan untuk komitmen sholat berjamaah. Kalau selama ini mungkin hanya Ramadan hanya mulai maghrib saja, ada yang hanya duhur saja, misalnya. Nah, mulai Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum awal, sebagai momentum perubahan, maka dimulai istiqomah sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga qiyamul Ramadan, ya, atau tarawih hendaknya dilaksanakan secara khusyuk, ya, baik dalam melaksanakan secara munfarid atau sendiri ataupun dalam berjamaah, ya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan atau tidak menjaga kualitas sholat tarawih atau sholat qiyamul Ramadan. Yang keempat adalah qiraatul Al-Qur'an, ya, qiraatul Quran dan tadabbur. Tadi kita punya komitmen minimal one day one juz, 1 hari 1 juz minimal, supaya bisa selesai dalam 1 bulan. Dan ingat 1 bulan itu bukan 30 hari, ya. Di dalam Islam 1 bulan itu bukan 30 hari. Sebenarnya 1 bulan itu 29 hari, yang secara normal 29 hari. Nah,
Kalau kemudian tidak bisa melihat hilal, maka jadi 30 hari. Gitu. Jadi Pakminul Iddah itu menyempurnakan hitungan jadi 30 hari kalau hilal tidak didapatkan dari seluruh negeri. Itu artinya tidak mendapatkan hal itu. Kemudian yang kelima, mengakhirkan sahur. Ya. Jadi tentang Al-Qur'an ini tadi Rasul kan khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Maka Al-Qur'an harus jadi skala prioritas di bulan Ramadan. Saya mau belajar tahsin. Saya mau belajar qiraah, gitu ya, belajar tahfidz, gitu kan. Belajar tahsin, belajar tahfidz. Saya sudah lancar baca Qur'annya, sudah benar bacaan Al-Qur'annya. Sekarang saya tinggal belajar tafsir Al-Qur'an. Nah, jadi ada komitmen. Tafsir apa nih akan dibahas? Ya, ini insyaallah di pesantren Al-Fatah juga akan membahas satu tafsir. Ya, antara lain kalau insyaallah direncanakan kitab Misbahul Munir. Sebenarnya tafsir ringkasan Ibnu Katsir itu akan dibahas dalam 1 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai. Amin. Nah, paling tidak kalau tidak seluruhnya ya berarti nanti akan ayat-ayat pilihan ya, sehingga bisa selesai di 1 bulan gitu. Nah, kemudian juga bisa pakai kitab yang lain, apakah menamatkan satu kitab khusus, kitab hadis dan sebagainya, ya ada komitmen. Nah, kemudian yang kelima, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Jadi sesuai sunnah, sahur itu tidak terlalu malam. Jadi jangan sampai masih ada kadang-kadang yang sahur jam 2 malam, jam 3 malam ya, untuk Indonesia bagian barat maksudnya. Ya, kalau Indonesia bagian timur mungkin ya Indonesia bagian timur mungkin lebih awal gitu sahurnya. Nah, kalau untuk Indonesia bagian barat gitu ya, hendaknya dilakukan setelah bagus lagi kalau sudah setelah salat malam. Itu kan terasa nikmat sekali, mungkin 30 atau 60 menit ya sebelum masuk waktu subuh kita sudah mulai. Nah, jadi jangan juga kepepet juga jangan. Mentang-mentang harus mengakhirkan sahur, tinggal 10 menit lagi subuh baru sahur. Nah, itu berarti sama aja dengan ya kita sendiri tidak mencari kehusuan tentunya. Karena makan juga perlu kenikmatan kan, perlu dinikmati kan. Nah, kemudian yang keenam adalah saum lahir batin. Jangan hanya saum sebagai lahirnya saja, tapi juga batinnya. Apa maksudnya? Menahan diri dari segala perkara yang akan merusak atau mengurangi keutamaan Ramadan. Ya, jadi inilah saum lahir batin itu. Lahir kita saum, nih, menahan lapar dan dahaga. Batin pun harus saum. Saum dari rasa dengki, dari rasa ria, saum dari rasa benci kepada sesama dan sebagainya ya. Menumbuhkan rasa cinta dan peduli pada sama kaum muslimin. Itu antara lain saum lahir batin. Menghindari perkataan dan perbuatan kotor. Nih yang ketujuh. Menjaga lisan, menjaga pikiran, menjaga perasaan dan tindakan kita agar jauh dari perkara yang kotor. Karena Nabi bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl. Falaisa lillahi hajatun fi ayada atau ama wa syarabahu." Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan kotor dan tidak meninggalkan kebodohan, artinya tidak rajin mencari ilmu selama bulan Ramadan, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan kepada orang itu ya fi ayada atau amahu wa syarabahu dalam ia meninggalkan lapar dan dahaganya. Dalam ia menahan lapar dan dahaganya, Allah tidak membutuhkan. Artinya dia lapar dia dahaga tapi tidak diperlukan oleh Allah. Artinya tidak akan dapat nilai. Kenapa? Karena tidak menjaga perkataannya, tidak menjaga perbuatannya, dan tidak berusaha mencari ilmu di bulan Ramadan. Tuh. Jadi makanya harus lebih giat. Tadi ada komitmen, Ramadan ini pokoknya saya harus pintar ini, saya harus bisa ini, gitu. Ya. Nah, kemudian yang ke-8, meninggalkan kebodohan. Tuh tadi. Jadi jangan sampai tidak giat mencari ilmu, ya, agar selamat dari kebodohan dan selamat dunia akhirat. Kemudian yang ke-9 ya, menyegerakan berbuka. Yaitu takjil ya. Ya, takjil makanya ta'jala. Ajal itu kan menyegerakan. Nah, menyegerakan berbuka begitu masuk waktu walau belum dikumandangkan azan maghrib. Jadi jangan menunggu azan dari masjid. Nah, belum adzan. Nah, nanti bisa jadi gini, orang yang mau adzan dia sudah kenyang berduluan, baru adzan. Nah,
di rumah mah kelelelan apa. Nah, jadi memang sunnahnya juga orang yang mau azan itu dia membatalkan dulu kemudian azan segera. Bukan kenyang dulu, bukan. Sekedarnya aja. Mungkin 1 biji kurma misalkan ya, atau mungkin sekedar minum beberapa tegukan, udah setelah itu azan. Kita harus sayang juga sama saudara-saudara kita yang menunggu berita azan itu tadi gitu ya. Nunggu suara azan. Nah, jadi hendaknya takjil itu menyegerakan. Itu termasuk bagian daripada keutamaan saum. Ya, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Kalau hikmahnya kita lihat berarti kan lebih pendek waktu itu. Iya. Ya. Nah, kemudian sedekah. Tadi saya sebutkan Rasulullah SAW itu ibarat angin berdesir di bulan Ramadan saking seringnya. Kemudian Idul Fitri ya dilaksanakan sesuai sunnah di lapangan terbuka ya, kecuali karena uzur syar'i, apa karena hujan atau karena sulit mencari tempat yang lapang, itu boleh di masjid. Nah, kemudian yang ke-12 zakat ya, zakat fitrah yang diserahkan sebelum sholat Idul Fitri, dan zakat mal atau harta tidak dibatasi waktu. Ini kapan saja, yang penting sudah haul. Haul itu artinya sudah berjalan 1 tahun. Kalau memang biasanya zakat fitrah, zakat malnya pun pada saat bulan Ramadan tentu lebih baik ya, insya Allah, supaya bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Kemudian yang ke-11 iktikaf ya, pelaksanaan yang sempurna adalah siang dan malam berada di masjid, tidak keluar kecuali uzur syar'i. Nah, jadi bukan tidak boleh iktikaf malam saja, hanya yang paling sempurna yaitu hendaknya dia iktikaf siang dan malam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian barangkali itu saja dulu ya, karena kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi ini anggap saja sebagai bagian pertama ya, persiapan Ramadan 1442 bagian pertama. Nah, insya Allah minggu depan bagian keduanya. Demikian. Baik, demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita simak bersama-sama pemaparan dan nasihat yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Wahyu DKS di sore hari ini. Dan kami juga masih mengundang bagi ikhwan akhwat yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa mengirimkan melalui WhatsApp di 08111999720, dan ikhwan akhwat juga bisa menelpon kami di 0218451512. Nah, Pak Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sore hari ini, Pak Ustadz. Pertama datangnya dari Ibu Emi di Tangsel, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya, dalam bulan Ramadan yang kali ini berkenaan dengan masa pandemi COVID seperti tahun sebelumnya, Pak Ustadz. Cuman di tahun ini kita ada program disuntik vaksin, Pak Ustadz. Kira-kira bagaimana hukumnya, Ustadz? Syukron, mohon penjelasan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentang vaksin ini kan memang sampai hari ini juga menuai pro dan kontra ya. Maka dalam ini ada usaha Majelis Ulama untuk menilai sampai tingkat kehalalannya. Maka dalam ini ya, kalau memang kita yakin itu adalah halal, maka silakan, nggak ada masalah gitu vaksin. Tapi kalau misalkan kita ragu, ini nggak jelas nih kehalalannya gitu ya, atau misalkan dari Majelis Ulama pun belum menurunkan sertifikasi halal, ya kita tunda dulu gitu. Jadi itu aja untuk lebih selamatnya. Gitu. Sebenarnya kalau kita meningkatkan stamina tubuh, itu pun insya Allah sudah menjadi sekaligus jadi vaksinasi juga. Ya, jadi kalau misalkan itu silakan. Kalau dalam hal ini memang para ulama berbeda pendapat ya tentang vaksin ini. Jadi tidak harus diperuncing lah. Kalau misalkan kira-kira aman ya silakan. Kalau tidak aman ya kita harus meyakinkan keamanannya gitu. Saya nggak yakin karena memang ini masih nggak jelas nih. Nah, ya udah kita tunda. Masih ragu gitu ya. Itu. Ya. Baik. Nah, Pak Ustadz, ada penelpon yang masuk di sore hari ini, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sayang sekali sudah putus ya, Ustadz. Kita langsung ke pertanyaan yang melalui WhatsApp, Pak Ustadz. Ini datangnya dari Bapak Abdul di Depok, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, mengenai tentang persiapan di bulan Ramadan Pak Ustadz. Saat ini kan kita masih di bulan Sya'ban ya Ustadz ya. Jadi pertanyaannya, apa yang harus lebih kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan ini ketika kita saat di bulan Sya'ban ini Pak Ustadz? Apakah dengan perbanyak puasa atau amalan-amalan lain Ustadz? Syukron, jazakallah khair. Ya, jadi dalam beberapa hadis ya, Rasulullah SAW sebutkan antara lain dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1833, begitu pula dalam hadis Muslim nomor 1956 dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah berpuasa di bulan Sya'ban itu adalah paling banyak dibandingkan di bulan-bulan yang lain selain di bulan Ramadan. Jadi yang satu bulan penuh hanya bulan Ramadan. Tetapi bulan Sya'ban, bulan yang paling banyak beliau saum, ya, maka di bulan Sya'ban itulah beliau memperbanyak saumnya. Nah dalam hal ini maka kita mengikuti sunnah beliau. Kita ambil mana yang paling banyak. Rasul sudah menyampaikan kepada sahabat yang saumnya terus-terusan, kan kata Rasul, jangan. Kalau kamu saum aja 3 hari dalam 1 bulan. Ya Rasul, saya sanggup lebih dari itu, kalau gitu Senin Kamis. Ya Rasul, kalau saya sanggup lebih dari itu, kalau gitu selang sehari, saum Daud. Ya, dan tidak ada yang lebih baik daripada itu. Maka itu antara lain bisa kita lakukan. Jadi ini masih ada sisa waktu, ya. Bagi mereka yang tidak biasa saum pun masih boleh saum sekarang. Tapi kalau bagi mereka yang tidak biasa saum, tidak boleh saum 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu adalah larangan Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh seorang saum sebelum 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali bagi mereka yang biasa saum. Kalau yang tidak biasa tidak boleh mulai. Kalau sekarang masih boleh. Itu. Saya sekarang memulainya saum sekarang. Ini besok tanggal 17 ya. 17. Nanti mau Senin Kamis silakan. Besok Kamis kan misalkan mulai tanggal 18. Atau mau melaksanakan tadi selang sehari. Berarti besok hari Rabu nih, mulai Rabu, nanti Jumat saum lagi. Ahad Jumat saum lagi, Selasanya saum lagi. Masih ada waktu. Jadi masih bisa beberapa hari. Nah, kalau misalkan saum Daud. Nah, tapi nanti sesudah selesai Ramadan, bulan Syawal dilanjutkan saum Daudnya. Jadi jangan cuma latihan buat Ramadan gitu ya. Nah, itu antara lain. Dan memang perbanyak ibadah juga ya di bulan Sya'ban ini, sehingga nanti pada bulan Ramadan tidak kaget kita. Terbiasa sedekah, terbiasa baca Quran lebih banyak daripada hari-hari biasanya gitu ya. Nah itu supaya nanti program yang kita hadapkan tadi, ingin hatam Al-Quran minimal 1 kali, bisa tercapai. Jadi berlatihlah di bulan Sya'ban ini. Demikian. Baik, semoga terjawab. Pak Ustadz, ini sudah ada penelpon yang masuk di sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Baik. Saya Linda. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Linda dari Jakarta Timur. Suaranya bisa dibesarkan lagi Bu? Ibu Linda dari Jakarta Timur. Oh, Ibu Linda dari Jakarta Timur. Silakan Ibu. Pak Ustadz mau tanya, tadi kan tanggal 15 Sya'ban saya kan puasain, tapi saya sahurnya udah lagi sahur udah azan, gimana tuh Pak Ustadz? Puasa saya boleh nggak tuh? Tapi saya teruskan puasa saya Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz itu keterangannya. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menangkap aja sayup-sayup suaranya sebenarnya. Ya mungkin apakah masih boleh itu mungkin membayar saum yang terlewat di tahun lalu, sementara sekarang sudah lewat tanggal 15. Ya insya Allah dalam hal ini masih boleh. Tadi yang tidak boleh itu kalau sudah waktu syak, antara 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi kalau yang sekarang masih ada kesempatan, silakan segerakan untuk melaksanakan saum bagi mereka yang masih punya utang, ya segera dibayarkan. Demikian pula tadi bagi mereka yang mau memulai saum sunnah, itu pun bisa dilakukan, gitu. Jadi tidak harus menunggu selesai Ramadan. Sekarang ada waktu beberapa hari ke depan, silakan bisa dilaksanakan saum sunnah, baik saum Senin Kamis ataupun saum selang sehari.
Tapi yang jelas kalau saum tengah bulan sudah tidak bisa karena udah lewat. Lewat. Ya, itu 13, 14, 15. Jadi yang bisa saum Senin Kamis atau saum Daud, saum selang sehari masih bisa. Atau tadi membayar utang-utang yang terlewat pada 15. Insya Allah masih bisa. Demikian. Baik, semoga terjawab. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ini datangnya dari Bapak Eko Musrianto di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kru Rasil semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, bagaimana untuk ibadah di bulan suci Ramadan nanti? Kami yang bekerja ini dapat memfokuskan ibadah Ramadan kami dan ibadah sunnah lainnya Pak Ustadz. Dari sisi Ustadz, agar kami bisa memaksimalkannya dengan baik. Syukron, mohon penjelasannya. Ya, tadi sudah dijelaskan program-program Ramadan itu harus disiapkan dari sekarang supaya betul-betul bisa optimal ya. Termasuk tadi kan persiapan akidah, persiapan mental, persiapan ilmu, persiapan fisik, persiapan sarana dan prasarana itu harus disiapkan dari sekarang agar betul-betul Ramadan ini bisa berkualitas dalam artian mendapatkan prestasi yang terbaik sepanjang hidup kita. Jadi harus optimalkan. Jangan menunggu tahun depan aja lah. Jangan. Belum tentu tahun depan itu milik kita. Boleh jadi nanti setelah Ramadan kita meninggal atau mungkin di pertengahan Ramadan. Jadi kalau kita sudah mengoptimalkan hal ini, insya Allah kita akan dapat prestasi terbaik. Di mana bulan Ramadan ini adalah harusnya karena bulan Al-Quran, harus prioritas Al-Quran. Bukan tidak boleh mengkaji ilmu-ilmu yang lain, sekali lagi tadi, tapi prioritas Al-Quran. Misalkan Al-Quran jangan sampai ditinggalkan, walaupun kita sedang membahas kajian zakat, walaupun kita sedang membahas kajian misalkan Nahwu Shorof, ya, maupun kita misalnya sedang mengkaji tentang mustalahul hadis, Al-Quran jangan ditinggalkan. Al-Quran tetap harus kita prioritaskan gitu. Jadi kan udah pokoknya saya baca Al-Quran 1 juz sehari. Tapi ilmu yang saya pelajari tentang mustalahul hadis, boleh, silakan. Ya, yang penting jangan sampai disia-siakan atau jangan sampai dinomorduakan. Karena Syahrul Ramadan Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka apakah berdosa? Ya, mungkin kalau dikatakan berdosa dan tidaknya, pada prinsipnya dia tidak dapatkan keutamaan. Dia menyanyiakan. Masuk dalam kategori tadi orang yang menyanyiakan kesempatan bulan Ramadan. Itu antara lain. Ya, Allah baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ini datangnya dari Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bolehkah dalam keadaan kita berpuasa kita memeriksa darah atau memberi donor darah Pak Ustadz? Ya. Syukron, jazakallahu khair. Dalam hal ini insya Allah tidak ada masalah ya. Jadi mau mendonor darah silakan, mau tes darah juga silakan. Nggak ada kaitannya dengan membatalkan puasa. Yang tidak boleh habis donor darah kemudian makan enak. Tuh, ya langsung kan biasanya gitu. Habis donor darah dikasih makan kan. Nah, maka sebaiknya kalau memang seperti itu donor darahnya di malam hari gitu ya. Atau menjelang berbuka puasa. Jadi begitu selesai donor darah langsung berbuka puasa kan. Nah, tapi kalau di luar Ramadan kan umum begitu, setelah donor darah biasanya dikasih makanan, makan nih 1 piring yang enak-enak, karena sebagai pengganti daripada yang didonorkan gitu. Nah ini tentu harus dihindari kalau di bulan Ramadan gitu. Maka hendaknya boleh, silakan mau donor darah silakan, mau itu ya. Ya, saya sampai hari ini belum mendengar adanya ulama yang membatalkan gitu. Kecuali tadi faktor yang bisa menyebabkan lemah kepada fisiknya, mungkin karena kondisi yang tidak begitu fit gitu ya, maka dikhawatirkan akan menunjukkan jadi batal puasa. Maksudnya batal puasa karena lemah fisik akibat donor darah, kemudian menjadi lemah. Kan biasanya habis donor darah tuh karena sekian banyak ada lemas tuh, lemas gitu, kadang-kadang pusing gitu ya, apalagi yang kurang stabil gitu. Makanya kondisi fisiknya kembali pada dirinya. Kalau misalkan kondisinya sehat, silakan. Ya, donor darah pun kalau bagi mereka yang tidak sehat kan tidak dianjurkan karena bisa berdampak pada fisiknya. Demikian. Baik, semoga terjawab kepada Ibu Siti. Ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ini datangnya dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, menyikapi tentang seringnya ada muncul pertanyaan, ada yang mengatakan dan saling sering meributkan tentang jumlah rakaat sholat tarawih Pak Ustadz. Ada yang mengatakan 11, ada yang 23 dan lain sebagainya. Padahal kan pertanyaan ini sering diulang-ulang setiap tahunnya Pak Ustadz ya. Mohon pencerahannya bagaimana kita menyikapi hal ini Pak Ustadz sehingga kita tidak terprovokasi dengan
dengan hujatan-hujatan atau perkataan-perkataan orang seperti itu terkait. Ya. Pertama kita harus melihat sejarah. Bahwasanya memang Rasulullah SAW berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW itu sholat baik di bulan Ramadan ataupun selain Ramadan tidak kurang, tidak lebih dari 11 rakaat katanya gitu. Sholat malamnya beliau. Nah, kemudian di masa Khalifah Umar ya, itu karena umat Islam makin banyak ya, apalagi Khalifah Utsman makin banyak. Itu maka kemudian disitulah terjadi aja juga tarawih berjamaah ya, tarawih berjamaah. Jadi di masa Khalifah Umar itulah mulai didengar adanya sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Kenapa maksudnya? Adalah untuk tetap menjaga kesempurnaan, karena pada saat itu kaum muslimin itu banyak yang mu'alaf, kalau bacanya panjang-panjang berat, maka akhirnya di rakaatnya yang ditambah begitu. Sebenarnya kalau kita melihat daripada pendapat para ulama tentang hal ini, bahwasanya rakaatnya tidak ditentukan secara pasti gitu. Hanya kalau yang langsung dipraktekkan oleh Rasulullah SAW memang 11 rakaat. Nah, maka di sini 11 rakaat memang dilakukan oleh Rasulullah. Setelah 11 rakaat itu di masa para sahabat banyak yang melaksanakan, bahkan ada yang 23, ada yang sampai 39 rakaat bahkan. Itu. Maka dalam ini tidak dibatasi secara pasti. Tapi kita ingat, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Jadi kalau misalkan kita punya dasarnya, oh ternyata di masa khulafa'i rasyidin itulah terjadinya banyak perbedaan pendapat, termasuk memperbanyak rakaat dengan maksud agar tetap menjaga keutamaan sholat tarawih. Ya, oleh karena itulah jangan sampai yang sholat 23 rakaat kok malah lebih cepat selesai daripada yang 11 rakaat. Nah, ini yang harus dijaga. Itu harus jaga keutamaannya. Jadi jangan sampai terlampau terburu-buru. Karena makna tarawih itu sendiri adalah sholat yang tenang, sholat nyantai. Jadi kalau kita lihat misalkan dalam kitab Sama'il Muhammadiyah yang Imam Tirmizi, itu sholat Rasulullah SAW seperti apa? Rasul itu nyantai betul. Kalau misalkan 2 rakaat gitu ya, dulu gitu, nanti 2 rakaat lagi, atau misalkan yang 4 rakaat dulu, setelah itu 4 rakaat baca dulu, zikir dulu, baca Quran dulu atau apa, setelah itu sholat lagi 4 rakaat. Jadi santai seperti itu, sehingga tidak terburu-buru. Nah, yang kita sesalkan kalau ada orang yang sholat tarawih terburu-buru, padahal jadi menyalahi ketentuan tarawihnya sendiri, karena tarawih itu sholat tenang, kalau terlalu buru bukan sholat tarawih berarti. Tuh ya, dari itu maka yang dijaga, yang penting adalah kehusuannya dijaga. Mau 11 rakaat silahkan, mau 23 rakaat juga silahkan. Prinsipnya adalah tetap dijaga dengan kehusuan sholatnya, tumakninahnya dijaga sehingga betul-betul nilainya berkualitas. Demikian. Baik, semoga terjawab. Pak Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini datangnya dari Bapak Abdul Ghafur di Cilengsi juga, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon pencerahannya tentang membersihkan hati atau tazkiyatun nafs. Apalagi kita saat sedang mau menyambut Ramadan, Pak Ustadz. Sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih dan hati yang murni, penuh ketakwaan kepada Allah. Maka hal-hal apa yang harus kita lakukan sehingga kita memasuki Ramadan dan mendapati Ramadan dalam keadaan bersih? Syukron, jazakallahu khair. Pertama dikatakan tazkiyatun nufus ya, atau tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Karena qad aflaha man tazakka ya, sungguh sukses orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, maksudnya apa? Pertama, kita harus banyak bertobat kepada Allah SWT. Ya, banyak bertobat. Rasulullah SAW sendiri dalam sehari semalam kan tidak kurang dari 100 kali. Ya, dalam satu hadis disebutkan tidak kurang dari 70 kali, di hadis lain tidak kurang dari 100 kali. Beliau melakukan istighfar, membaca istighfar dalam seharinya. Nah, kita yang penuh noda dan dosa, banyak sekali kesalahan, kok kadang-kadang malas sekali istighfar. Ya, jadi sering-seringlah istighfar sebagai tazkiyatun nafs tadi. Nah, kemudian tanamkan dalam hati rasa istighfar itu dengan penuh kesadaran bahwa kita bertobat atas segala kealfaan dan kesalahan. Kita ingat dosa-dosa kita, kemudian ucapkan istighfar ya dengan penuh kekhusyuan.
lalu banyak berzikir, ya, banyak baca Al-Quran, banyak sholat malam, ya, itu adalah termasuk bagian daripada tazkiyatun nafsi. Nah, termasuk juga menghindari sifat-sifat yang buruk, sifat dengki, sifat ria, ya, sifat hasud atau dendam, kemudian takabur dan sebagainya. Itu adalah dengan menanamkan kita merenungkan keciptaan Allah, ya, banyak sekali kita mengevaluasi diri kita, menghayati tentang bagaimana surga dan neraka. Nah, demikian pula disertai dengan doa. Doa misalkan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sabbit qalbi ala taatik. Wahai zat yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Dan wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hatiku pada ketaatan padamu. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, keburukan penglihatanku, keburukan hatiku, keburukan lisanku, keburukan hatiku dan keburukan angan-anganku. Itu semua sebagai usaha untuk tazkiyatun nafsi. Kemudian kita banyak sedekah, ya, dan berbagai amalan lain, semuanya akan memberikan kesejukan dalam hati, termasuk jadi membiasakan untuk senantiasa mengingat Allah dimanapun dan kapanpun dalam keadaan bagaimanapun. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, maka Allah akan berikan ketentraman ke dalam hati kita. Demikian. Nah, baik, semoga terjawab kepada Bapak Abdul Ghafur di Cilengsi. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ini datangnya dari Ibu Kamelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, semoga Ustadz Wahyudi dan keluarga semuanya selalu dalam kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kaum perempuan yang ada haidnya tidak bisa membaca Al-Qur'an one day one juz Pak Ustadz. Bagaimana solusinya jikalau dia ingin khatam? Dan berikutnya, untuk ibu-ibu yang menyusui, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah dia membayar fidyah saja ataukah dia harus membayar fidyah dan membayar hutang puasanya Pak Ustadz? Syukron, jazakallahu khair. Pertama tentang baca Al-Quran di saat haid, itu berbeda pendapat para ulama. Ya, ada yang melarang, karena melarang dalam artian melarang mutlak. Pokoknya tidak boleh baca Quran. Ada yang seperti itu. Ada juga yang boleh membaca Al-Quran tapi tidak pegang mushaf katanya. Ya, jadi dibukain orang lain. Ada yang seperti itu. Dan juga yang ketiga adalah boleh membaca Al-Quran bahkan pegang mushaf. Gitu. Yang tidak boleh itu adalah sholat. Ya, karena sudah jelas larangannya. Nah, dalam hal ini mana yang kita ambil maslahatnya? Jadi kalau kita mau mengambil jalan tengah, misalkan itu, kalau kita misalkan ragu baca bukan sampai pegang mushaf, ya tidak pegang mushaf tidak apa-apa, tapi baca Al-Quran diteruskan. Tapi kalau kita misalkan yakin tidak mengapa membaca Al-Quran sambil pegang mushaf, karena yang dilarang itu adalah sholat, silakan, ya. Jadi kalau itu dibentrokan malah jadi berantem nantinya. Baca Quran enggak jadinya berantem melulu gitu ya. Nah, yang penting terlaksana dengan baik. Tapi yang jelas tidak diharamkan baca Quran gitu ya. Jadi tetap harus berzikir, harus berdoa walaupun dalam keadaan haid. Karena wajib ingat Allah itu dalam kondisi apapun. Itu. Yang dilarang itu sholat dan saum. Tapi zikir kepada Allah termasuk baca Al-Quran adalah tadi tidak dilarang. Hanya ada dengan dua cara. Ada yang tidak pegang mushaf, ada juga yang pegang mushaf. Dua-duanya tidak perlu dipertentangkan. Karena para ulama berpendapat dua-duanya didukung dengan dalil, dengan pemahamannya. Demikian. Allah. Baik, tentang haid apa membayar fidyah Ustaz? Bagaimana orang yang haid apakah membayar fidyah? Dia dalam kondisi kuat apa tidak fisiknya? Kalau fisiknya kuat, sebaiknya tidak bayar fidyah, bayar dengan saum di bulan yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Tapi kalau misalkan fisiknya sudah kondisi lemah, ya, tidak lagi mungkin saya melaksanakan saum, membayar fidyah. Setiap hari bayar fidyah, bayar fidyah itu ya, sesuai dengan yang kita makan dalam sehari waktu itu. Jadi itu solusinya bagi mereka yang kondisinya normal, hendaknya sebaiknya mengkodoknya pada bulan yang lain. Tapi kalau kondisinya dalam kondisi yang ada yang sakit menahun, kan ada yang misalkan dia kalau
sudah sakit tuh yang berat gitu ya. Jadi dalam kondisi sakit pun dia haid kan, tapi tetap dia tidak bisa melaksanakan saum dalam kondisi tidak haid juga. Nah, kalau sudah seperti itu ya tentu memilih fidyah. Demikian. Baik, semoga terjawab. Ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ini datangnya dari Ibu Uwi di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana selama dalam bulan Ramadan ada kajian tafsir Al-Quran Pak Ustadz, dimulai dari Al-Baqarah, karena di masjid di dekat rumah saya itu tidak ada kajian karena saat pandemi ini Pak Ustadz. Apakah kira-kira yang harus dilakukan Pak Ustadz? Saya sudah tua, umur saya sudah 62 tahun, mata saya sudah tidak bisa membaca, tapi kalau lewat HP atau tablet itu sudah masih bisa Ustadz, karena ukuran mushafnya itu sangat besar. Kira-kira bagaimana solusinya untuk saya? Syukron. Ya, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, pada prinsipnya tidak ditinggalkan. Yang namanya dalam Islam itu kan ada adamul haraj, ada taklilut takallif, ya, taklilut takallif, meringan. Adamul haraj adalah meniadakan kesulitan. Kemudian taklilut takallif meringankan beban. Dan at-tadriju fitasi bertahap dalam pelaksanaan syariat. Nah, termasuk kan urusan ibadah, urusan perintah itu fattaqullahi mastata'tum. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Kemudian dalam hadis kan man haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku cegah kepada kalian tinggalkan, apa yang aku perintahkan kepada kalian laksanakan sekemampuan kalian. Salat pun demikian kan? Kalau sholat mampu berdiri, tak mampu berdiri ya duduk. Kalau tak mampu duduk maka berbaring, tapi tidak ditinggalkan. Dalam berbaring pun berat, ya cukup dengan isyarat. Kalau dengan isyarat pun tak bisa, ya sudah disolatkan saja. Gitu ya. Begitu pula Al-Quran sama. Saya mampunya dengan apa? Memang sebaik-baik membaca Al-Quran dengan mushaf. Ya, apalagi kalau kita sedang di rumah atau di masjid. Mohon kepada para ikhwan dan akhwat tidak menggunakan HP ketika di rumah. Kecuali kondisinya darurat seperti tadi. Saya sudah nggak bisa melihat mushaf itu. Kalau pakai ini karena kan terang, ya kan? Ya silakan, itu kan darurat. Itu. Tapi kalau dalam kondisi normal, saya anjurkan supaya tetap menggunakan mushaf, kan akan berbeda. Lain di hatinya, ya. Kalau kita baca mushaf dengan membaca Al-Quran di HP ataupun di tablet, gitu. Jadi kalau ada, bukalah Al-Quran, mushaf, karena Al-Quran ini sendiri, ya. Dia sendiri terpisah ayat-ayat Allah. Sedangkan di HP itu campur kan? Iya. Nah, maka baiknya yang sendiri. Demikian. Masya Allah. Semoga terjawab. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ini datangnya dari hamba Allah di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apakah seseorang yang berbohong di saat sedang berpuasa, apakah itu akan membatalkan puasanya? Dan mohon dijelaskan, apakah hal-hal yang bisa membatalkan puasa, Ustadz? Syukron. Ya, kalau membatalkan puasa secara fisik, yaitu yang membatalkan seperti makan dan minum. Itu kan, makan, minum, jima, artinya berhubungan suami istri, itu jelas batal. Tetapi kalau membatalkan puasa dalam artian merusak puasa, ya, itu adalah tidak dengan makan dan minum, seperti halnya tadi dengan berbohong, gitu. Ya, dengan berkata bohong kan malam yada qaula zur wal amala bih. Nah, wal jahl. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor termasuk bohong. Ya, menyalahi janji, ingkar janji, dusta dan sebagainya termasuk khianat dengan perkataan itu adalah merusak saum. Allah tidak memerlukan kepada saumnya. Apakah saumnya jadi batal? Tidak batal. Tapi Allah tidak membutuhkannya. Begitu. Ya silakan saja. Mau berlapar-lapar juga, berdahaga-dahaga. Tapi Allah tidak perlukan saumnya orang seperti itu. Jadi ini yang jangan sampai dirusak oleh kita sendiri kan. Iya. Nah, memang tidak batal. Secara zahir tidak batal. Orang dia tidak makan, tidak minum. Cuma dusta kok. Ya dengan dusta itulah rusaklah. Allah tidak membutuhkan orang itu dalam keadaan lapar dan dahaganya. Ya, silakan tinggal pilih saja. Berarti seakan-akan dia tidak mau mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan dahaga aja. Iya, itu tadi. Makanya kan rubba so'imin laisa lahu min syami ilal jumul atas. Banyak nanti orang yang saum tapi tidak dapatkan pahala dari saumnya, hanya lapar dan dahaga. Tuh. Gitu. Jadi
Demikian pula robu qaimin, banyak orang yang qiyam Ramadan tapi tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lelah saja. Lelah pakai qiyam Ramadan tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Karena mungkin qiyam Ramadan tadi tidak menjaga kualitas dan dia mencampurkan dengan hal yang lain. Masya Allah. Nah, itulah demikian. Baik, semoga terjawab. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini datangnya dari hamba Allah di Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron jazakallahu khair Ustadz. Ilmunya sangat bermanfaat di sore hari ini. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana jikalau seseorang yang memang sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapati Ramadan Pak Ustadz, namun dia menyia-nyiakan waktu Ramadan itu tidak untuk beribadah kepadanya, malah dia mengerjakan maksiat di dalamnya. Pertanyaannya, apakah orang yang mengerjakan maksiat di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan dosanya Pak Ustadz? Syukron, jazakallahu khair. Ya, pertama kalau kita melihat ayat itu kan, melihat ayat dan melihat hadis tentang barang siapa yang berbuat dosa, baginya akan ditimpakan siksa sesuai dengan dosanya. Tapi kalau barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Nah, kalau dosa itu diberikan, tapi ketika kita berdosa di saat bulan Ramadan, ya dia dapat dosa sampingan istilahnya, ya dosa sampingan. Kenapa? Tadi bulan yang semestinya dipakai untuk beribadah kepada Allah, malah dia berbuat dosa, gitu ya. Maka dia mendapatkan dosa tambahan daripada dosanya dia perbuatan itu dan dosa tidak menghormati Ramadannya. Itu. Ya, Rasulullah SAW sendiri kan menghormati Ramadan, dia tidak menghormatinya, dia pun dapat bagian dosa dari hal itu. Jadi walau alam bisawab, seberapa banyak dosa yang akan dia dapatkan, ya itu Allah yang Maha tahu. Tapi yang pasti dia telah merusak keutamaan bulan Ramadan, ya. Ramadannya tidak akan rusak, dianya sendiri yang rusak. Ya, karena kesempatan emas yang Allah berikan padanya malah dia sia-siakan. Bahkan dia nodai dengan kemaksiatan. Nah, ini yang sangat rugi ya. Tentu dalam ini berarti dia kehilangan kesempatan emasnya dan kehilangan keberkahan di bulan Ramadan. Baik, kita ke pertanyaan yang terakhir ya Ustadz ya. Dan waktu sudah sangat mepet sekali. Ini datangnya dari Ibu Tuti di Pancoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai tentang membayar fidyah Pak Ustadz, berapa fidyah yang harus dibayar setiap harinya jikalau seseorang itu tidak mampu untuk berpuasa? Dan bagaimana hukumnya orang yang berpuasa namun tidak melaksanakan sholat wajibnya? Syukron, jazakallahu khair. Ya, pertama bahwa fidyah itu adalah sesuai dengan ayat Al-Quran. Ya, fidyah itu ta'amu miskin, memberikan fidyah kepada orang yang miskin. Para ulama di sini menjelaskan tafsir ayat itu bahwasanya memberikan fidyah adalah sebagaimana yang kita makan. Jadi tidak ditentukan dengan jumlah nilainya, tapi setiap orang punya komitmen. Ya, punya komitmen. Ada yang memang mau satu mood gitu ya. Nah, tapi saya lebih cenderung kepada yang sesuai dengan yang dia makan gitu. Misalkan kalau seorang sehari makannya 500.000 ya 500.000 fidyahnya. Nah, saya biasa tiap hari makan dengan lobster 1 juta ini, ya fidyahnya 1 juta. Kalau saya biasa makan juga dengan cuma tempe tahu, ya berarti berapa nih dalam sehari makan itu? Ya, saum itu kan makannya berarti 2 hari kalau mau saum. Nah, hitung aja sahur dan buka tuh berapa? Kira-kira begitu. Kalau misalkan saya sekali makan mungkin 30-50 ribu, kalau kali makan 100 ribu kan, nah berarti berapa? Fidyah 100 ribu. Berarti berinya dengan uang ya Ustaz, bukan dengan makanan? Ya itu tadi, boleh dengan makanan, boleh dengan uang senilai makanan itu. Intinya adalah dia memberikan makan. Saya memberikan ini buat makan, kan misalkan gitu, bisa aja. Tapi maksudnya itu. Tapi juga bisa dengan ini pakai beras, misalkan ini pakai kurma atau apa, terserah. Tapi yang penting adalah yang bermanfaat untuk orang miskin. Ya, fidyah itu kepada orang miskin. Nah, dalam hal ini disadari juga bahwa gimana kalau ada orang yang dia saumnya rajin tapi tidak sholat. Nah, kalau diibaratkan seperti dia mengumpulkan angka 0 tanpa angka 1. Ya. Jadi angka 0-nya dikumpulkan 01, 02,
03, 04, terus sejak angka 0, tapi tidak ada angka satunya. Bernilai apa tidak? Tidak ada, Ustaz. Enggak ada. Sebanyak apapun Ya, itu. jadi tetap bahwasanya ya setelah syahadat itu adalah sholat. Ya, jadi akan istilahnya gini, kalau orang yang sholat tidak puasa, dia masih dapat nilai. Tapi orang puasa tanpa sholat tidak dapat nilai. Gitu. Maka jangan sampai, dan ini sering banyak saya temukan di lapangan. Banyak, Ustaz. Dia ikut saum, bahkan kalau pas berbuka paling duluan. Gitu ya. Jadi artinya pas saat buka tuh, brok, langsung kan di masjid-masjid banyak tuh biasanya. Iya. Ya, nah, saya sering gitu. Ini orang tiba-tiba kok datang. Tapi kadang udah selesai buka, pergi dia. Bukannya sholat berjamaah gitu, malah pergi. Nah ini masalah ini. Nah, makanya saran saya kepada orang yang buka acara buka bersama atau iftar jama'i, sebaiknya sebelum iftar jama'i dilakukan itu ada tausiah. Ada tausiah. Apalagi mereka yang membuka iftar jama'i itu di pinggir jalan. Akan sangat besar manfaatnya kalau itu kesempatan yang sangat sebentar itu dijadikan sebagai momentum yang berkualitas. Jadi walaupun hanya 5 menit atau 10 menit, dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang akan melaksanakan iftar jamaah di masjid ini, mohon maaf, saya ingin menyampaikan sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Misalkan tadi bahwasanya sholat adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Maka hendaknya jangan pernah ditinggalkan. Seperti halnya sekarang, mohon dengan sangat untuk tidak meninggalkan masjid ini dulu sebelum sholat berjamaah. Nah, saya kira kalau dengan itu dia akan merasa malu kalau mau pergi, ya kan? Iya. Kalau masih punya rasa malu. Kecuali kalau tak punya rasa malu lain lagi kan? Ya udahlah dablek lah saya mau tebal muka misalkan ya. Ya itu ada aja mungkin yang. Tapi insya Allah dengan itu salah satu usaha kita untuk mengingatkan bahwa sholat itu penting. Ya, seperti contoh lah misalkan di kendaraan ya, di kendaraan. Itu banyak kan orang yang tidak sholat itu. Ya, Yes, baru kemarin saya pulang dari Surabaya, ya, di kereta tuh, saya bisa menghitung dengan jari saya, satu gerbong itu, ya, saya bisa menghitung dengan jari siapa yang sholat siapa yang tidak. Subuh kan kelihatan, dan habis sholat subuh saya tidak tidur ya, baca Quran, paling misalkan lihat, dan saya coba kumandangkan adzan tuh pakai HP, ya, sudah gitu, dan saya jalan. Salatu khairu minan naum. Subuh. Bolak-balik saya tuh. Nah, ada di antara mereka yang bangun, tapi sebagian besar mereka tidur. Nah, bahkan ketika sampai siang pun mereka masih tidur juga. Tuh, Masya Allah. Nah, ini satu contoh bahwa betapa banyak orang-orang yang masih menyia-nyiakan terhadap sholat. Termasuk orang yang berpuasa tadi, orang yang saum. Ada orang yang saum tapi tidak sholat. Sangat prihatin. Saya pernah juga nanya seorang sopir, Bapak saum? Alhamdulillah kata saum. Tapi waktunya sholat tidak sholat. Gitu. Loh, kok waktunya sholat nggak sholat gitu ya. Nah ini jadi ladang amal soleh kita, ya, mengingatkan mereka agar jangan sampai mereka kehilangan amal, kehilangan pahala karena tidak mendirikan sholat. Jadi sholat dulu tegakkan, kemudian baru amaliyah yang lain. Karena awali yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Yang paling pertama dihisab di hari kiamat itu sholat. Idza soluhat sayur amali. Bila baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Bila buruk sholatnya, maka buruk seluruh amalnya. Baik. Mudah-mudahan pemirsa Rasil Visual, pendengar Rasul Rahim di mana saja berada, di antara kita tidak satupun orang yang meninggalkan sholat dalam kondisi apapun, selama masih sadar, ya, ingatannya masih sehat, maka sholat tetap wajib walaupun dalam keadaan sakit. Karena Rasul mencontohkan sholat dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan kita semua terjaga amal ibadah kita, terjaga keimanan ketakwaan kita, dan kita sambut Ramadan dengan penuh keimanan. Sekali lagi ini baru pertama yang perdana atau bagian pertama. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan dengan bagian kedua. Ada trik-trik tertentu untuk mensukseskan prestasi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wa'alaikum minkum. Billahi fisabil haq. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dimanapun antum dan antuna berada di sore hari ini. Telah kita simak bersama-sama nasihat dari guru kita Ustadz Wahyu DKS di sore hari ini dengan membahas tema adalah persiapan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga nasihat dari beliau bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya, dan terutama bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan jazakallahu khair Ustadz atas ilmunya di sore hari ini, dan kami doakan semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada ikhwan akhwat yang telah berpartisipasi bergabung bersama kami di sore ini, dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata bersama saya Muhammad Hafiz Al-Floresi beserta rekan-rekan yang bertugas di sore hari ini, ada Bang Ondi di kameramen dan Bang Muhammad Yusuf Subangkit di meja operator. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.